Pada video kali ini kita bakalan pergi ke laut, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Krui. Mungkin orang-orang penggemar surfing gak asing dengan tempat ini, karena memang Krui menjadi surganya bagi para penggemar surfing. Banyak dari kita yang memilih pergi ke laut untuk sekedar berlibur, atau bahasa mainstreamnya yang biasa kita sebut sebagai healing. Karena memang cukup mudah untuk berlibur ke laut, cukup melakukan packing, menyiapkan apa-apa yang perlu dibawa dan tidak perlu dibawa, menuju lokasi, bayar registrasi, dan terakhir menikmati. Tapi gak segampang ucapannya. Semua perjalanan itu sangat jauh berbeda dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Karena hal-hal tak terduga pasti bakal terjadi di perjalanan. Untuk hal ini cukup kita-kita aja yang tahu dan nanti bakal ada pembahasan yang tersendiri. Kita lagi makan iwan. Halo guys, 4 jam. Halo. Nggak kelihatan lucu aja dulu. Dari sana bang. Halo. Dari sana sih bang. Back. Laut. Lepaskan aku, enggak, bukan. Lepaskan apapun untuk tumbal. Terlalu serem ya. Lihat aku untuk tertawa. Enggak selucu itu sih. Lepaskan apapun untuk tertawa. Terlalu humoris ini. Lepaskan apapun untuk tujuan. Cukup bagus karena memang sebagian laut itu untuk meluapkan semua emosi negatif. Mungkin dari yang gagal akan percintaannya, atau gagal dalam keluarganya, atau sebagainya. Alhamdulillah, jadi drone kita udah bisa lagi ya guys. Iya. Tiba, nanti gue jelek. Mana drone kita? Alhamdulillah udah terbang lagi guys. Tuh. Mau kita itu masukin high sling nggak? Kita udah selesai makan, udah selesai semuanya, selesai ngedit-ngedit juga ya kan guys. Aku sudah mati mas, tapi Kita juga udah selesai ngedit tadi, bukan ngedit sih, tapi lebih ke upload file. Jadi sekarang kita masuk ke kamar. Ada orang lagi tidur. Nah. Bang, bangun bang. Bang, katanya bang, kita mau tidur. Dia lagi tidur guys. Jadi sekarang kita udah selesai. Dia lagi tidur, ini kita gangguin dia. Ini wajar maklum, suaranya kegedean, kacau. Gimana drone kita, Le? Aman le. Mana drone-nya? Itu. Lagi terbang. Oh ini, kira lagi terbang. Bisanya dia nabrak. Kayaknya kurang. Katanya seminggu baru masuk. Pertama masuk 400. Oh, nah, jadi gua store nih. Stroke yang keluar 400. 400.000 doang yang keluar. Gua main untuk 3 juta. 400.000 doang yang keluar. Terus gua cek di aplikasi nggak ada. Jadi emang bener-bener kosong nih 3 juta yang gila. Terus dari gua ngelapor tuh 2 hari kemudian 400 masuk. Ada wujudnya kan. Lumayan yang ngelapor 400 mungkin gua nggak jadi gua biarin dulu kan. Terus nggak lama baru masuk sisanya. Jadi pada sini emang dari awal kan.
Pawe. Jalan pawe. Jalan. Waktu itu gua bikin 3 hari. IR sejuta kan. 3 hari. Oh, internet kan Iya. Nah, terus gua kemarin 4 juta. 2 minggu. Masih belanja ya. Baru-baru ini sih gue pakai turut PBCA. Soalnya MyBC kan gak ada koneksi jaringan sih kalau itu. Masih ada ini. Kita lanjut tidur, lanjut besok ya. Halo pembantu. Makasih anjing. Berhenti jangan kayak gitu. Enak kan tadi? Halo, Le. Guys, Enak bule emang nggak takut panas. ayo, Le. Panas, Le, takut. Masih jam 10 ini. Pagi. Reksa mana Reksa? Reksa depan Reksa. Jalannya yang sama. Gimana Bang Reksa? Lagi prepare ini. Oke. Kita hari ini targetnya lele. Kerapu. Lele nggak ada di sini. Ada ya? Nggak ada. Simba. Simba. Mana Le drone-nya? Apa, Le? Oh ini. Pasti, Le. Oi Dela. Kita pakai SS loh. Nggak tembus tahu di sini. Ya seenggaknya nggak langsung buka kita orang. Itu SPF-nya berapa? 100. SPF 50 plus. Ada sih. Tapi gue jerawat tuh kalau 50. Enggak lah, kan dibilang sebenarnya. Oke guys, jadi kita sekarang mau ke Kita mau ke Kita mau Pantai. ke pantai mandiri dah. YouTube. kita gas. Kok Ale sih? Ale lah. Ah. Asik. Aku masuk. Aduh. Wih, nggak di ini lagi. Loh, Bukan gitu, tolong. Coba lah. Oke, thank you. Udah kita aja cukup. Misi poya-poya. tawa lagi Selesai kaki lah. Aman. Ya. Oh, ini kok ngenjot ya? Iya, itu. Iya emang itu mesin jod. Oh, salah settingan. Tinggal pegel aja. Gitu kan? Yo, Saatnya kita berangkat. Ayo guys. Dadah. Nanti emak lu nonton ini, Del. Emang kenal sama gue. Itu belum. Emak lu followers gua tau. Gitu ya kasih tahu aja nanti. Emang iya tahu YouTube kan. Nih, anjing. Oh, astagfirullahaladzim. Oke, kita sudah sampai pantainya, guys. Ini si.
Mana mataharinya? Oh sana. Ramai yang minta ampun. Mataharinya wih itu ada problem ada ya. Para matahari itu. Halo guys. Kita ada di mana ini? Buset. Nyampe. Kita juga segini ya. Ketika laut sudah menunjukkan keindahannya melalui terbenamnya matahari di cakrawala yang biasa kita sebut sebagai senja, semua orang terpukau dan terpana akan keindahannya. Namun ini hanyalah sementara. Ketika matahari sudah benar-benar menghilang, ia membawa kita pada kegelapan. Kemudian saya teringat pada tahun 2018 akhir. Ketika tsunami melanda di bagian laut selatan, ia memberikan sedikit teguran kepada kita bahwa tidak semua yang indah itu akan terus-menerus indah. Mungkin dari perspektif korban yang ada di laut itu menganggap bahwa laut itu jahat. Ia telah mengambil keluarga, rumah, atau hal berharga dalam dekapannya. Untuk memberikan arti bahwa kehidupan itu sendiri bersifat sementara, tidak semua yang kita rasakan indah sekarang ini akan terus-menerus indah. Akan ada hal sedih yang terasa. Perlu kita perhatikan juga bahwa pengontrolan terhadap porsi kebahagiaan dan kesedihan itu harus kita jaga agar tetap seimbang. Oke, kita sekarang lanjut ke perjalanan kita. Oke guys, jadi kita sekarang udah selesai main airnya. Sekarang kita mau kembali lagi ke base camp, ya kan? Oh, kita agak ke depan aja. Ini apa ini? Ada yang ketinggalan nggak? Mirip kau dong. Mana ayo semuanya? Jadi kita sekarang sudah menyelesaikan hari ketiga, di mana besok kita udah bisa pulang ke kota kita lagi di pagi hari mungkin, karena kita di sini dari hari Jumat, terus Sabtu ini malam Minggu, dan besok Minggu pagi mungkin kita bisa berangkat sekitar jam 8. Jadi sekarang kita lagi siap-siap buat makan, terus istirahat. Ini sekitar jam mana jamnya? Sekitar jam 12 mungkin. Nanti kita bakal cerita lagi. Nanti bakal ada yang gue ceritain. Jadi ada sedikit cerita tadi pas kita lagi di Pantai Mandiri. Jadi ada satu orang yang tenggelam nggak ketemu. Itu dari hari Jumat sampai sekarang nggak ketemu. Semoga tim BNPB segera menemukannya. Mungkin karena mereka lagi mencari pengalaman ya. Tapi sebenarnya pengalaman yang terlalu menantang itu nggak perlu kita lakuin. Ada satu perkataan dari teman itu, kebahagiaan itu nggak perlu dicari. Atau intinya kan dari pengalaman itu buat nyari kebahagiaan tuh. Tapi kebahagiaan itu nggak perlu kita cari. Kebahagiaan itu justru kita ciptain sendiri. Jadi tanpa perlu kita nyari kemanapun, kita bisa nyiptainnya dengan cara kita itu mindfulness, kita itu menyadarkan diri kita sendiri. Jadi jangan nyari yang nggak bisa kita cari, tapi
ukur aja apa yang mampu kita lakuin, dan itu kita lakuin semampunya kita. Jadi gitu ceritanya guys. Mungkin pesan yang bakal disampaikan karena atas kejadian yang menimpa oleh orang tersebut, dan orang tersebut juga nggak tahu namanya siapa dan asal dari mana, ya semoga saja dapat ditemukan kembali nantinya, agar karena ombak di sini itu emang sangat besar gitu. Jadi orang-orang pada main surfing, bahkan bule-bule juga, para wisatawan luar negeri itu pada main di sini karena ya ombaknya tadi enak, dan juga tanahnya itu dia cetek, dia apa ya, dangkal, nggak terlalu dalam. Jadi ketika main surfing itu aman dia, jadi nggak langsung tenggelam. Kayak gitu guys. Oke guys, sekarang kita mau kemana Bar? Pulang. Kita mau pulang. Sa. Dadah Sa, dadah. Kita udah menghabiskan waktu sekitar 3 hari ya di sini. Lebih. Jadi semalam ada kisah horor ya kan? Ya, Binatang keluar semua, anjing. Pokoknya semuanya lah keluar. satu. Gara-gara lagu Lengser Wengi. Malam apa? Malam. Lama. Sayangnya itu nggak terdokumentasikan ya. Harusnya gitu dokumentasi. Jadi dibagiin ceritanya aja. Kacau. Segala Binatang, makhluk astral keluar semua pokoknya. Kata mutiara, kata sapit. Laut itu seperti hati. Ia menyerap semua racun yang mencemari tubuh kita. Pada akhirnya, semua emisi dari kota akan pergi ke laut. Layaknya seperti hati, ia memproses semua toksin yang kita masukkan ke dalam diri. Namun, pada akhirnya, ketika semua sudah terlalu banyak, ia akan kolaps. Pressure yang dihadapi laut terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini diserap dan dicerna oleh laut, yang pada akhirnya akan kembali lagi pada kita. Tidak hanya menawarkan sebuah keindahan, namun lebih daripada itu, ia memberikan penopang kehidupan. Apa yang terjadi jika laut kita rusak? Kita akan punah.